Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan siang hari ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber atas nama Bapak Sugirno Iksan. Ya, ini channelnya namanya Sugirno Iksan 7854. Ya, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya, tentang batu catam. Kalau batu catam, apa masih punya energi alami dan apa ada pengaruhnya bila terus dipakai? Ya, baik langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sugirno Iksan ini yang bertanya di kolom komentar. Sebelumnya, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula juga, semoga ini bermanfaat jawaban dari saya, yaitu tentang batu catam. Perlu diketahui bahwasanya catam itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah campur tangan manusia. Sebenarnya batu akik atau batu liontin yang sering kita pakai, kebanyakan itu mayoritas memang catam, teman-teman. Kenapa saya mengatakan begini? Karena di situ ada campur tangan manusia, yang mana batu akik tersebut mulai dari bentuk asli dari bongkahannya, terus dibentuk dengan tangan manusia atau diolah oleh manusia, yang disebut dengan catam, campur tangan manusia, dibentuk sedemikian rupa, entah itu berbentuk bulat telur, entah itu berbentuk bulat, kotak, persegi, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk catam karena bentuknya sudah tidak alami lagi. Terus yang kedua adalah jenis batu, tetap batunya batu alami, tapi dicampur atau ditambahi dengan pewarna. Itu juga termasuk batu catam. Terus yang ketiga, batunya tetap batu alami, terus seratnya itu serat dibuat-buat seperti halnya dibikin batu pecah 1000 atau dibikin sedikit retak-retak agar terkesan mempunyai nilai seni tersendiri dan lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya batu catam merasiam. Nah, batu catam merasiam ini juga banyak beredar, yang mana batu catam merasiam ini memang banyak sekali digemari karena warnanya dan juga kekerasannya. Selain itu juga ada yang namanya jamrut catam. Jamrut catam ini juga banyak sekali variasinya, banyak sekali jenisnya. Ada yang dari bahan asli terus diolah menjadi batu yang sangat bagus sekali. Terus ada juga yang ditambahi pewarnaan sehingga batu tersebut tidak 100% alami, termasuk kategori batu catam juga. Terus energinya jika dipakai apakah ada pengaruhnya? Tetap ada pengaruhnya meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit dan nyaris tidak terasa, hampir tidak ada pengaruhnya, tetap ada pengaruhnya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita memakai batu akik, selain kita mengambil dari segi perhiasannya atau selain kita memandang batu tersebut sebagai perhiasan, juga mengharapkan dari segi energinya secara alami agar bisa kita manfaatkan, sebaiknya saya sarankan untuk memakai batu yang natural, bukan catam. Tapi semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena ada juga orang yang lebih suka memakai batu catam dikarenakan lebih mengutamakan keindahannya. Itu tidak masalah. Saya juga pun menyukai yang namanya batu catam, termasuk catam dari merasium, catam dari jamrut terutama, atau catam dari rubi. Karena rubi juga ada yang catam. Baik itu catamnya dari bahan rubi yang diolah kembali atau dari natural batu rubi yang ditambahi warna. Itu juga ada. Dan memang banyak beredar dikarenakan apa? Batu catam memang keindahannya cukup luar biasa dibanding yang natural, kebanyakan begitu. Dan tetap saja ada energinya, tetap saja bermanfaat, hanya saja berbeda dengan batu yang natural. Kalau batu yang natural itu energinya lebih murni, selain lebih murni, energinya juga tentunya lebih kuat dikarenakan secara alami tidak berubah kecuali dari segi bentuknya. Bentuknya pun juga setelah diasah juga termasuk kategori batu catam karena di situ ada campur tangan manusia. Jadi catam di sini tergantung catamnya itu catam yang bagaimana. Mungkin dari sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat maksud, khususnya buat sahabat yang bertanya di kolom komentar, ini catam yang dimaksud mungkin dari jenis batu yang bahannya bahan batu asli terus diolah kembali menjadi batu akik seperti merasium, jamrut dan sejenisnya.
atau mungkin dari jenis batu akik natural terus ditambahi warna sehingga warnanya tampak lebih indah dari warna aslinya. Mungkin yang dimaksud begitu. Ya sekali lagi untuk jenis batu catam ini bervariasi bermacam-macam karena memang kebanyakan yang kita pakai baik dipakai mata cincin ataupun dipakai mata liontin, kebanyakan itu batu catam. Saya sendiri pun memakai batu catam, tapi batu catam yang saya pakai ini bukanlah catam dari segi warna atau diolah, melainkan catam yang dibentuk oleh tangan manusia karena bentuknya tidak asli dari alam. Begitu. Warnanya natural, asli. Batunya juga natural, asli. Hanya bentuknya saja yang dibentuk oleh tangan manusia. Begitu. Ya itulah pengertian yang disebut dengan batu catam, sekaligus energi yang terkandung dalam batu catam dengan batu yang natural itu bagaimana. Namun berbeda antara catam yang diolah bentuknya saja dengan catam yang diolah batunya atau catam yang ditambahi warnanya. Kalau catam yang diolah bentuknya saja, itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mengurangi energi secara alaminya, asalkan bentuknya itu sesuai dengan pakem. Bentuknya sesuai dengan pakem itu yang bagaimana? Yang namanya bentuk sesuai dengan pakem itu kan ada yang persegi, ada yang kotak, ada yang bulat telur, ada yang bulat seperti halnya ini. Nah, ini juga bentuk yang ideal atau bentuk yang sesuai dengan pakem, yang mana bentuknya tetap beraturan. Ini juga termasuk membantu penyebaran energi secara alami yang terkandung di dalam batu yang kita pakai, begitu. Apalagi dengan bentuk-bentuk yang bulat telur seperti yang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya, katakanlah di bagian bawahnya itu agak sedikit cembung, itu lebih bagus lagi energinya menyebarnya daripada yang bagian bawahnya agak sedikit rata atau rata biasa. Tapi apakah kalau yang bentuknya bagian bawah itu rata energinya kurang baik? Baik saja, tidak masalah. Dan alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya yang bagian bawahnya itu agak sedikit cembung seperti bulat telur. Ya kembali ke batu catam. Sekali lagi saya katakan bahwasanya yang namanya batu catam energinya itu memang tetap ada, hanya saja kurang murni dikarenakan di situ ada campuran-campuran lain, unsur-unsur lain yang sengaja dicampur oleh tangan manusia yang disingkat dengan catam begitu. Ya sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.